Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Kendati demikian, pemirsa, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut ada kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Saat ini KPK tengah melakukan pemeriksaan mendalam yang berkaitan dengan konstruksi perkara guna menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Jadi terkait dengan aliran-aliran uang yang dikelola oleh para penyelenggara haji ya dalam hal ini para agen travel. Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja, itu nanti akan ditelusuri. Tentunya setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK berangkat dari alat bukti dan KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini sehingga pihak-pihak yang diduga memang terlibat atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak ditelusuri oleh KPK. KPK sebelumnya telah memeriksa mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dalam kasus ini. KPK pun telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yakni Yahud Khalil Humas, staf sus mantan Menak dan pihak swasta selaku pemilik travel. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penggeledahan KPK di Gedung Kementerian Agama Jakarta, kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Brilian Syahiran langsung dari sana. Brilian, apakah proses penggeledahan hingga saat ini masih berlangsung? Baik Laura dan juga pemirsa, sampai dengan malam hari ini, tim penyidik KPK masih terus berlangsung begitu untuk melakukan penggeledahan dari gedung kantor Kementerian Agama di Jakarta Pusat, yang dimana tadi proses penggeledahan sudah bermulai sejak pukul 1 siang sampai dengan malam hari ini masih berlangsung dan belum ada barang bukti baru yang bisa dibagikan begitu kepada awak media sampai dengan sekarang. Dan juga memang untuk ruangan yang diperiksa ini merupakan lantai 5 dan juga lantai 6 yang merupakan ruang dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan juga Dirjen Haji khusus begitu. Dan juga memang ini dari pernyataan Hilman Latif sendiri yang merupakan Dirjen PHW ini menyatakan bahwa ketika proses penggeledahan ini berlangsung sejak siang hari tadi, ia sedang tidak berada di kantornya. Dan juga untuk dari Wakil Menteri Agama, yakni Raden Muhammad Syafi'i ini menegaskan bahwa ia tidak mengetahui dari proses penggeledahan dari tim penyidik KPK ini, tetapi ia mendukung begitu dari adanya proses penegakan hukum ini terkait dengan kasus korupsi kuota haji dari periode 2023 sampai dengan 2024 ini. Adapun tadi sejak pukul 1 siang tadi sebanyak kurang lebih ada 11 tim penyidik dari KPK yang melakukan penggeledahan, dan sampai saat ini kemungkinan besar masih berada di lantai 5 dan juga 6 karena kami juga masih menunggu di sini prosesnya apakah nanti akan keluar dalam waktu dekat atau bagaimana. Tetapi Laura dan juga pemirsa, untuk terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia 2023-2024 ini memang sudah berlangsung begitu sejak pertengahan tahun lalu, di mana ini dari tim penyidik KPK mendapatkan laporan dari masyarakat, lembaga suara masyarakat hingga mahasiswa. Dan juga memang dari bulan Juli kemarin dari pihak KPK ini kemudian melakukan konferensi pers dan juga mulai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang dinilai dapat memberikan
kesaksian begitu, dan juga memang sejak tahun 2024 ini Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan yakni sebesar 20.000 kuota yang seharusnya 92% atau sekitar 18.400 kuota ini diperuntukkan untuk kuota haji reguler, sedangkan 8% atau 1.600 ini kuota diperuntukkan kepada haji khusus, tetapi pada kenyataannya tim KPK menemukan adanya kejanggalan, yakni ini kuota hajinya dibagi rata yakni 50% yakni 10.000 untuk kuota haji reguler dan juga 10.000 untuk kuota haji khusus, yang dimana KPK menilai ini menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Dan juga pada 9 Agustus Laura, ini sudah ditingkatkan begitu statusnya menjadi penyidikan, dan juga dari tim penyidik KPK telah mengeluarkan sprindik surat perintah penyidikan begitu umum untuk kemudian mempermudah dalam proses penggeledahan hingga pencarian informasi begitu. Dan juga dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ini menyatakan dalam konferensi persnya kemarin malam ini bahwa dari pihak Kemenak dan juga pihak dari Asosiasi Travel Haji Umroh ini melakukan perubahan porsi kuota ini melalui pertemuannya pada tahun 2024 lalu, dan ada kemungkinan bahwa keputusan ini masih berawal dari bottom up atau dari top down, dan juga ini menyangkut lebih dari 100 agent travel haji dan juga umroh yang diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji ini. Dan juga dari internal KPK dan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini memperkirakan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Adapun sejak pada tanggal 23 Juni sampai dengan 7 Agustus kemarin, pihak KPK telah memeriksa setidaknya 9 pihak, dan sampai dengan saat ini belum menetapkan satu nama pun sebagai tersangka. Seperti contohnya ada Ustadz Khalid Basalamah, kemudian juga ada Hilman Latif, hingga Yakut Cholil Koumas yang merupakan mantan Menteri Agama periode 2020 sampai dengan 2024 kemarin. Laura, kembali ke studio. Baik, Brilian Syahran mengabarkan langsung dari Gedung Kementerian Agama Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.